Halo semuanya, kali ini aku mau ikutan posting bareng Julinya Booktube tentang buku anak. Aku bakal bahas buku Crenshaw, tapi without muka aku karena aku males banget take pakai muka, dan ini juga aku pakai mukena karena aku mager banget ambil kerudung. Dan ini videonya kayaknya bakal bentar aja sih, sekitar 3 menitan, jadi nanti aku kasih lihat bukunya aja tanpa muka aku. Ya udah, enjoy the video. Ini aku lagi pilek bersin-bersin, jadi kayak orang habis nangis ya. Tapi enggak, ini aku lagi pilek, jadi ya udah kayak gitu. Dan ini kayak maksain banget sih karena aku postingnya malah di akhir bulan banget, 31 Juli. Astagfirullah, karena kemarin aku nggak ada waktu buat ngetek video, dan kalau ada waktu aku capek jadi tidur, jadi baru sekarang deh. Udah, yang penting ikutan. Jadi ini adalah buku Crenshaw. Ya iya kan, ini yang emang pengen dibahas. Jadi Crenshaw ini adalah buku tentang Jackson yang punya teman hayalan bernama Crenshaw. Crenshaw ini kucing, gede banget kucingnya. Dan ini karyanya Catherine Applegate. Ini blurbnya kalau kalian mau baca. Penulis Crenshaw ini yang bernama Catherine Applegate pernah menang Newbery Medal tahun 2013 untuk bukunya yang berjudul The One and Only Even. Yep, langsung aja ke alasan pertama kenapa aku cinta banget sama buku ini. Jadi alasan paling pertama kenapa aku suka banget sama buku ini dari sekian banyak alasan yang ada, karena buku ini relate banget sama kehidupan aku. Aku sampai saat ini merasakan ada di posisinya Jackson sebagai anak pertama yang memiliki adik kecil, dan keluarganya keadaan ekonominya nggak begitu baik, sehingga dalam ceritanya keluarganya Jackson ini digambarkan selalu berpindah-pindah tempat menggunakan van mereka, saking mereka tuh nggak punya uang buat sewa rumah kayak gitu. Yang tadi aku bilang cuma sepenggal dari ceritanya doang, jadi itu nggak terlalu spoiler banget bukunya ya. Terus yang kedua, kenapa aku sayang banget sama buku ini, karena buku ini diambil dari sudut pandangnya Jackson sebagai anak berumur 10 atau 11 tahunan, aku lupa. Yang pasti dia tuh cerdas banget menurut aku, karena sebagai anak umur 10-11 tahunan yang ya kita tahu umur segitu kan masih kecil banget untuk berpikir dewasa. Cuman karena Jackson ini anak pertama yang ditempatkan sebagai anak yang emang harus apa ya, harusnya dia tahu keadaan keluarganya seperti apa, dan dia tuh suka banget sama fakta-fakta, dia nggak suka sama kebohongan. Makanya tadi aku bilang dia cerdas banget. Tapi ketika dia menyukai fakta-fakta, keluarganya menutupi semua fakta yang ada di keluarganya untuk membuat Jackson dan adiknya biar mereka tuh nggak merasa sedih gitu. Padahal Jackson tahu keluarganya tuh nggak baik-baik aja. Sudut pandang Jackson ini juga yang bikin aku jadi ngerasa relate banget sama ceritanya, karena sebagai anak pertama aku ngerasain banget rasanya kayak keluarga aku tuh ada apa-apa, tapi ada hal-hal yang mungkin gak dikasih tahu sama keluargaku kayak gitu. Nah, kegundahan dan kegelisahan Jackson inilah yang membuat dia akhirnya bisa memunculkan Crenshaw, atau Crenshaw muncul di hidupnya dia sebagai teman hayalan, karena dengan kegelisahannya dia itu, teman hayalan tuh kadang dibutuhkan untuk muncul. Ada salah satu kutipan di bukunya yang bilang bahwa teman hayalan itu kayak buku, dibutuhkan, dibaca, dibuat rusak, dibuat kusut, terus dibuang atau disimpan sampai akhirnya dibutuhkan kembali, kata Crenshaw kayak gitu. Terus alasan selanjutnya kenapa aku suka banget sama Crenshaw, karena aku suka banget interaksinya Jackson sama Robin. Robin itu adiknya. Mereka ini persaudaraannya menurut aku keren banget, meskipun mereka masih kecil. Kalau nggak salah Robin umurnya 7 atau 6 tahunan, si Robin kan umurnya 10 tahunan. Dan mereka ini meskipun masih kecil, tapi apa ya, cara mereka saling menyayangi satu sama lain itu terlihat dari interaksinya mereka. Dan aku suka banget sama buku-buku yang pesannya tersirat kayak gitu, yang gak langsung ditunjukin dari omongan di dalam narasi atau omongan si tokoh-tokohnya melalui dialog, tapi melalui interaksi tokoh-tokohnya yang memperlihatkan bahwa mereka tuh saling menyayangi kayak gitu. Terus alasan selanjutnya ini juga karena aku relate banget sama bukunya, karena orang tuanya Jackson ini persis banget orang tua aku. Aku nggak tahu sih, mungkin semua buku emang memiliki zona waktunya masing-masing buat kita baca ya. Aku percaya sih sama hal itu. Dan ketika aku baca ini, rasanya aku kayak ngebaca cerita tentang diri sendiri, karena orang tuanya Jackson emang
persis orang tua aku banget gitu. Mereka kelewat optimis sampai ada salah satu kutipan. Di kutipan itu Jackson bilang bahwa orang tuanya tuh optimis banget, bahkan saking optimisnya orang tuanya, mereka tuh menganggap kalau gelas yang setengah kosong itu setengah penuh dan bukannya setengah kosong. Terakhir, saking relate-nya aku sama buku ini, aku hangover, dan saking hangovernya, seminggu setelah aku baca buku ini aku masih nangis. Jadi 7 hari setelah aku baca ini tuh aku masih keinget-inget jalan ceritanya, masih keinget perasaan pas baca bukunya, masih keinget betapa aku relate-nya sama Jackson dan keluarganya. Sampai seminggu setelahnya aku masih nangis kebayang semua cerita yang ada di dalam buku ini. Kalau kalian ada kesempatan beli dan baca, aku saranin kalian baca ini sih, karena ini bukunya heartwarming banget. Dan ini bukunya udah lumayan langka setahu aku. Tapi kalian bisa cari di obrolannya Mizan, karena Mizan lagi obral setahu aku. Jadi buat kalian yang nyari buku anak dan middle grade gitu, tapi pengen bener-bener yang middle grade-nya tuh heartwarming banget, ini recommended banget sih. Oh iya, BTW aku kebetulan lagi baca bukunya Catherine Applegate yang satu lagi, yang kakaknya si Crenshaw. Aduh, berat banget. Judulnya The One and Only Event. Ini berat banget. Ini waktu beli di BBW itu beratnya sekitar 1,5 atau 2 kilo gitu. Ini bentar lagi beratnya setara LPG 3 kilo guys. Berat banget, ini tebal. Dan ini berilustrasi. Ini sejauh ini aku suka sih bacanya. Ini juga heartwarming sama kayak Crenshaw. Ntar aku mungkin pas udah selesai baca bakal aku bahas di review selanjutnya. Sorry banget ya teman-teman, aku jadi kayak bohong kalau aku bilang tadi videonya cuma bakal 3 menit doang, tapi ternyata bahas buku ini gak cukup 3 menit. Ya udah, makasih banyak yang udah nonton semuanya. Dah.